Silakan duduk saudara. Aduh. Amin. Cuaca nggak baik, tapi saudara luar biasa tetap memilih untuk datang. Mari kita apresiasi semua yang melayani ya. Tadi saya naik, hujan, yang parkir tetap urus kita supaya nyaman. Oke. Di momen ini saya masih tetap fokus tinggal satu judul ini aja. Kita eksposisi Mazmur itu. Judul hari ini adalah Ke Rumah Tuhan, Tempat Kudus Allah. Oke. Nah, ini penting. Betul, kita 80 tahun merdeka. Coba saudara jujur. Buat satu pertanyaan, benarkah kamu merdeka? Gitu. Secara politik, secara yang lain, ya. Tapi saudara masih lihat, ada banyak konflik-konflik perbedaan dalam segalanya. Di bangsa yang katanya merdeka. Ada kepentingan-kepentingan, ada semuanya. Jadi utuhkah merdeka itu? Nah, berhenti salahkan siapapun. Karena saudara sudah punya Yesus. Nah, sama. Saudara baca penuh kisah hidup yang paling kotor sekalipun. Semua ada di Alkitab. Tapi Alkitab bukan untuk ceritakan itu. Alkitab untuk kasih tahu, mengajar kita. Bagaimana kamu tetap bisa berdiri. Di tengah kegoncangan, di tengah kekotoran hidup manusia. Ya, ini paling penting. Nah, saya sudah berkali-kali jelaskan. Dosa pertama bukan Adam. Dosa pertama itu Lucifer. Jadi kehendak bebas itu sudah ada di sorga. Lucifer punya keinginan untuk menyamai Tuhan. Dia ingin penyembahan untuk dia. Itu keinginan, itu free will. Itu kehendak bebas. Nah, dia dibuang, tapi enggak sesederhana itu. Kalau saudara suka belajar, berapa yang mengikut dia? 1/3 malaikat ikut dia. Fansnya banyak banget. Nggak bisa kamu hitung. Billion. Berapa jumlah malaikat di sorga? Nggak ada yang tahu. 1/3-nya ikut dia. Nah, bumi ada dalam perbudakan itu. Sistem dunia itu dia yang pegang. Sebenarnya dia tidak punya, Adam yang punya. Dia tipu Hawa sehingga Hawa serahkan estafet tongkat itu kepada dia. Nah, jadi setan yang sampai sekarang ini dia sedang terus merubah dunia. Dan yang gak enaknya, gereja ikut tercemar. Mari jujur, gereja tercemar. Orang-orang Kristen bilang percaya Yesus. Tadi saudara nyanyi lagu terakhir. Coba jujur. Benarkah dia lebih besar? Kan kita nyanyi. Setelah saudara keluar. Ada yang lain yang kamu lihat. Yang bisa geser kita dari. Ini bukan buat kalian. Buat pendeta juga sama. Benarkah dia lebih besar? Itu. Nah, lihat itu. Bagaimana iblis coba cemarkan semua cara berpikir kita yang mengaku orang percaya. Dari yang rohani kepada yang rasional. Rasional itu artinya ya bisa dilihat dengan mata. Sementara Tuhan bawa kita. Tuhan buktikan kalau kamu punya hubungan dengan dia. Kamu bisa lihat yang dunia nggak bisa lihat. Kita tahu. Tapi pengalamannya nggak mungkin sebanyak itu. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Kita pandai berkhotbah, bisa. Bisa. Tapi kita tercemar gitu. Dari cara berpikir, sudut pandang yang dikuasai konsep-konsep. Intinya cuma satu. Kebanggaan diri. Itu dia. Kebanggaan duniawi. Kita bangga dengan prestasi. 100% belum salah. Tapi waktu Yesus nggak ada di situ. Di situ.
kebanggaan tentang keberhasilan, semuanya. Itu cara dia. Gitu. Iblis itu mesti mirip-mirip Tuhan. Kalau dia bertentangan sekali kita bisa tolak. Kalau dia tete momo, genderuwo, nggak bagus kan. Dia mesti keren, dia mesti mirip-mirip. Dia kasih kebanggaan buat kita. Makanya Paulus kasih nama, siapa Lucifer? Angel of light. Bukan orang jelek, bukan tampang-tampang buruk gitu Tuhan. Mari, dengan momen sejarah bangsa maupun pribadi kita, kepercayaan iman kita, yuk kita kembali ke rumah Tuhan. Tempat kudus Allah. Disitulah kamu akan dibukakan, diperlihatkan hari depan kamu. Artinya mari berpikir rohani. Bukan hari Minggu ke gereja. Panasin bangku aja. Semua kita harusnya bersedia dimuridkan. Semua kita tuh disciples. Disciples tuh bukan akademisi, bukan. Disciples itu teladan. Begitu kamu percaya Yesus, kamu jadi teladan. Kamu bersedia dimuridkan. Sebab itu di KC bukan cuma kumpul-kumpul. Tapi di situ kita dimuridkan. Tundukkan dirimu. Mungkin kamu lebih pandai dari orang itu. Secara akademis. Tapi tundukkan hatimu, dirimu. Untuk dengar firman Tuhan. Nanti kamu lihat. Dibilang. And Jesus made himself nothing. Tuhan menjadi teladan. Membuat dirinya nothing. Menghambakan dirinya. Dibilang, I'm no reputation. Sementara kita digoda dengan segala kebanggaan-kebanggaan duniawi itu. Yuk kita lihat Mazmur 73, 16 dan 17. Ini dia. Si pemazmur bilang ini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Sebentar, koma. Apa itu? Kita sudah bahas dari berapa minggu ini. Dia cemburu lihat kekayaan orang fasik. Dia cemburu lihat keberhasilan mereka. Mereka gak pernah sakit. Mereka enak aja. Pernah dia bilang sia-sia kepercayaanku, ketaatanku. Itu rasional. Sampai di sini dia bilang, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan bagi mataku. Dia mengakui ada keterbatasan. Cara kamu lihat, mendiagnosa apapun. Ada keterbatasan. Tapi lihat, ini terobosannya. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Di setiap perjalanan saudara, perlu ada terminal di mana kamu perlu parkir di situ. Jangan andalkan kemampuan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Lalu ngapain? Memperhatikan kesudahan mereka yang dia cemburui tadi. Kamu gak bisa lihat dengan kacamata yang normal. Kamu gak bisa lihat dengan kacamata yang rasional itu tadi. Hanya di tempat kudus Allah. Kamu baru melihat kesudahan mereka. Dengan memasuki pintu gerbangnya. Kita dilepaskan dari bisul-bisul penyakit jiwa kita. Manusia itu spirit, soul, and body. Tapi siapa yang pegang kendali? Lebih banyak jiwa. Ya, itu dia. Lebih banyak di situ. Siapa yang mesti pegang itu? Ada daging ini cuma ikut. Ini bukan plastik. Kamu mau doa puasa juga dia tetap daging gitu. Dia cuma ikut jiwa apa spirit. Ini buat saya juga. Ini buat saya. Siapa bilang saya nggak bisa benci orang? Siapa bilang saya nggak tergoda? Siapa bilang? Perangnya di jiwa dan roh. Tubuh cuma ikut. Kita ikut siapa yang kasih makan enak, kita ikut ke situ. Gitu. Lalu bagaimana supaya kita bisa terlepas di situ?
Tuhan sudah menetapkan. Saudara lihat baru dia bilang gini. Pada mulanya adalah firman. Tapi kita andalkan firman gak sih? Yang ciptakan seluruh bumi, tata surya, alam semesta, firman. Tapi kita tahu hanya benarkah kita andalkan dia? Itu. Kita seperti transaksi, yang penting hari Minggu ke gereja. Wah, iblis senang banget tuh kalau kita kayak gitu. Dia gak takut kita ke gereja. Justru dia takut. Waktu kita mulai masuk di dalamnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman jamin ini. Pencobaan yang kamu alami. Ialah pencobaan biasa. Paulus ini, kalau yang nulis Paulus, kamu tahu ceritanya Paulus kan. Dari sekolah minggu udah dengar. Di penjara semua. Dia bisa nulis biasa. Hanya waktu kamu masuk ke rumah Allah. Kamu bisa ngomong seperti Paulus ngomong. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Perlu alami. Kamu perlu ngalamin, baru kamu bisa ngomong seperti ini. Indahnya yang nulis ini yang ngalamin begitu banyak penderitaan. Luar biasa. Wow, sampai dia seperti mengemis, dia minta. Cabut duri yang di dalamku. Luar biasa. Nah, waktu coba. Saudara pikir saudara susah ya? Ada banyak yang susah. Cuman mungkin beda kemasannya. Susah kamu uang. Yang satu susahnya penyakit. Ya, apa? Keuangan, keluarga, pernikahan. Itu bukti bahwa kamu nggak sendiri susah. Banyak banget yang susah. Punya rumah, punya semua. Tapi tetap ada susahnya. Tapi kita sedang pikir kita sendiri susah, orang lain senang. Coba lihat itu. Wow. Nah, mari perlu sadar, saudara, bahwa bukan kita sendiri. Gitu. Nah, orang kalau mengabaikan rumah Allah, ini bukan gedung, saya sedang ngomong. Tuhan bilang, kamulah baitku, kamu bait Allah. Nah, waktu kamu abaikan itu, kamu sedang menolak firman. Tapi satu hal, kamu sedang bodoh. Firman yang menciptakan, kamu abaikan. Kamu lebih andalkan nasihat-nasihat klasik yang sifatnya cuma sementara. Seperti itu. Kita takut. Ya, seperti itu. Kita abaikan itu. Salah satu alasan Tuhan berikan kita firman. Untuk menolong kita. Bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, Alkitab memberi kita jawaban jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan. Alkitab beri jawaban. Tentang apa? Penderitaan orang benar. Jadi ini kan kekhawatiran kita. Orang bisa tinggalkan Yesus. Cuma karena cinta, karena proyek, artinya dia nggak kenal Yesus. Dia hanya beragama. 2 Timotius 3 ayat 12. Ini nasihat Paulus buat anaknya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bisa fisik, bisa mental, bisa semuanya. Kayak pemazmur tadi. Kecemburuan melihat orang lain lebih makmur. Itu penganiayaan. Terus 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ini di sekitar kita kan. Itu sebabnya dasar pijak kita mesti benar. Di mana kamu berdiri?
Di atas apa? Kalau enggak, kita cuma beragama dan agama itu musuh. Harus jujur, Kristen bukan agama. Kristen itu gaya hidup. Kerajaan Allah. Nah, siapa raja kamu? Raja dari segala raja. Baik, nggak ada pensiunnya. Gitu. Ya. Kamu lihat nih agama gini, termasuk saya. Kita bisa berdoa tanpa menyadari Tuhan ada. Karena latah aja ngomong aja. Misalnya doa makan. Udah. Gitu. Mulai dari padahal maksud saya doa kamu benar-benar dahsyat waktu kamu menyadari dia. Karena doa itu bicara tentang communicate, ngobrol dua arah. Itu doa. Kalau enggak cuma doa yang niru-niru aja lata. Waktu kamu menyadari dia hadir, beda doa kamu. Nah, kamu nggak bisa menyadari dia hadir sampai pikiran kamu benar. Waktu mau doa sini kusut banget, udah itu nggak doa, itu ritual aja, gitu. Jadi urutannya rumah Tuhan, firman Tuhan. Kita lihat Filipi 3 ayat yang ketiga. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah. Nah, sunat ini oleh Roh Allah, ya. Ini bukan kewajiban orang Kristen. Ini sudah perjanjian baru. Ini sunat hati. Dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Memang kita mau instan. Termasuk misal saya nggak suka, saya pengen instan gitu. Tuhan kasih tunjuk Tuhan, nah pengen gitu. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Masa-masa sulit, kadang-kadang ya betul. Kita pun doa gaya-gaya orang Ambon pun doa Tuhan. Kalau goleh gunung itu terbelah dan mereka terkubur hidup-hidup, sadap ya. Tuhan dengar, cuma nggak dijawab. Ya kan? Ini cuma dia yang jawab. Gitu. Oke. Rumah Tuhan. Mari kita lihat. Hagai 1. Ayat 8 sampai 13. Saya jarang banget baca Hagai. Tapi waktu persiapan ini dikonfirmasi dengan diskusi dengan beberapa anak-anak rohani. Kita ngobrol. Terus kayak wow, keren ya Hagai gitu. Ini nabi. Dia bilang gini. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Jangan nilai ini atau menafsirkannya fisik. Ternyata pesan profetik kayu itu apa? Salib Kristus. Aduh, kaget saya. Kaget. Kayu adalah Kristus yang dimuliakan di atas gunung. Naiklah ke gunung. Bangunlah rumah itu, bawa kayu, maka aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Titik. Nggak bisa dirubah. Nah, tapi ini fakta lain lagi. Lihat ayat 9-nya. Kamu mengharapkan banyak. Tapi hasilnya sedikit. Karena kita gagal di ayat 8 tadi. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Itu pertanyaan. Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumah sendiri. Harusnya kita rumah Tuhan lebih megah dari rumah kedagingan. Rumah yang lain. Itu reruntuhan. Apa yang kamu bawa, yang lu bilang berkat, dihembusin sama Tuhan. Terus. 10. Itulah sebabnya langit menahan embun.
bumi menahan hasilnya. Ini bukan buat orang di luar, ini buat umatnya yang mengaku kita adalah rumahnya. Terus 11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Kiranya rohmu mendengar ini. Kamu bisa terjemahkan sendiri. Untuk kamu tahu lebih dalam, hanya waktu kamu di rumah Tuhan, Dia akan bukakan semuanya. Kenapa? Kenapa? Gitu. Ayat 12, Serubabel bin Saltiel dan Yosua bin Yosadak. Siapa mereka? Imam besar. Dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepadanya. Kapan? Setelah mereka dengar Tuhan. Tadinya gak ada takutnya. Nah, terus pesan Nabi ini ayat 13. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa ini. Demikian. Waktu kita jadi rumah Tuhan. Ini. Aku Allah besar. Tuhan ya. Aku ini menyertai kamu. Luar biasa kan? Demikianlah firman. Kalau bilang ini. Demikianlah firman Tuhan. Itu kayak palu diketok. Final. Gak bisa diganggu-gugat. Itu. Wow. Terjemahkan bangun rumah Tuhan itu. Kamu lebih mahal dari benda-benda ini. Ini belum jadi saudara. Kita masih nangis, kadang-kadang bocor karena perlu perawat. Tapi bait Allah yang dari emas murni, Tuhan izinkan runtuh. Kenapa? Karena bukan itu yang penting. Kamu yang penting. Manusia yang penting. Kamu lebih mahal dari apapun. Nah, itu yang kamu perlu urus tadi. Kalau kamu jadi rumah Tuhan, gak usah ada perintah apapun. Kamu akan buat semua karena kamu tahu. Nah, itu pertanyaan pribadi buat kita. Gitu. Yakobus 5 ya, ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Nah ini kan berarti kamu siap dalam proses bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Diulang loh, kisah ini diulang dalam perjanjian baru. Ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ini kalau saudara dengar kayak dongeng. Iblis ngobrol sama Tuhan. Itu Tuhan kayak dia turunkan levelnya ngobrol. Kamu lihat Ayub enggak? Itu orang benar. Si iblisnya bilang gini. Ya jelas aja dia diberkati karena kamu berkati dia. Coba lu ambil. Bayangin segitu beraninya iblis. Tapi kamu lihat itu sebenarnya kisah itu untuk kita belajar. Untuk kita sekarang belajar. Tahu gak Tuhan bilang silakan ambil. Tapi jangan utak-atik nyawanya. Kamu tahu Ayub sama seperti pemazmur. Mengeluh. Bukan cuma Ayub. Istrinya bilang, kutuk Tuhan. Itu berpikir rasional. Kalau Tuhan ada, kok begini? Kita sungguh-sungguh, kok begini? Kutuk. Tapi kalau saudara senang baca, kamu lihat, saya ketemu worship di situ. Lalu sujudlah dia menyembah. Itu Ayub. Dalam keadaan borok dan semuanya. Sampai dia bisa bilang begini,
Hanya kata orang aku kenal kamu. Dulu. Dia bilang. Hanya dari kata orang. Tapi sekarang itu belum berubah. Terus kamu lihat Tuhan bikin apa? Ayat tadi belum selesai. Coba kamu lihat. Akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Berapa? Double. Hilang 3 ganti 6. Hilang 10 ganti 20. Wow, luar biasa enggak? Di situ pada masa proses itu Ayub enggak berpikir apa yang nanti Tuhan sediakan. Dia enggak mikir. Tekanan datang dari dalam rumah bahkan. Yang paling parah kan itu. Kalau yang dari luar, itu isu-isu teologis. Kamu sih kurang doa pagi. Lu nggak baca firman sih. Wah itu pisau tuh. Kayak gitu tuh. Kan teman-temannya bilang begitu. Mereka sedang merasa mereka lebih baik dari dia. Ayub nggak tahu. Tapi di akhir cerita Ayub, dia yang kehilangan segala sesuatu dapat lebih banyak dari yang sebelumnya. Kita kembali ke firman tadi. Sewaktu aku masuk ke dalam rumah Tuhan, di tempat kudusnya, aku bisa melihat akhir dari segala sesuatu. Apa yang pemazmur lihat dari kesulitan itu? Mari kita baca. Mazmur 73, 18 sampai 20. Sesungguhnya, nah dia lihat di mana sebelum dia masuk dia nggak lihat ini. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Orang-orang yang bangga dengan kebanggaan duniawi itu di tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Lanjut. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Kalau saya bilang sekejap gini. Tuhan tidak punya waktu. Kamu dan saya dikepung, dikurung oleh waktu. Sehari, 2 hari, setahun, 100 tahun. Kita kenal waktu. Tuhan everlasting, kekal. 1000 tahun di depan mata. Itu Tuhan. Jadi dibilang ini, sekejap. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Wow. Terus seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ini hidup saudara. Ini hidup yang kamu bisa lihat. Wow, gak enak banget. Di tempat licin kau taruh mereka. Kata kau, ya, waktu dia ucapkan kau, itulah hasil di rumah Allah itu. Pikirannya diubah. Disitulah dia kenal sifat Allah. Gitu. Yang tadinya diragukan oleh pemazmur. Dia ragukan sifat Allah, sekarang dia lihat sifat Allah yang benar. Jadi jangan tuding-tuding orang yang lagi diproses. Kamu gak ada di sepatunya. Jangan sok-sok nasihat. Jangan. Yang saya mau dorong, ayo ke rumah Tuhan. Kamu akan ketemu segala yang gak bisa dijawab, kamu akan ketemu di situ. Jadi gak ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan tuh gak ada. Di luar kontrolnya gak ada. Kunci kamu bisa berjalan dalam berkatnya. Saya ulang lagi Mazmur 1 tadi yang kita ulangi kemarin. Ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini harus jadi kesukaanmu di atas segala hiburan apapun yang lain. Di atas apapun.
Even kamu terima telepon, berkat sedang datang, gaji naik, semua diurus, langsung pegang firman aja dulu. Bersyukur dulu. Ya. Yang kesukaannya telah Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu penjaga, itu pintu kita, itu tembok kita. Lihat ayat 3. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Sebentar. Artinya gini. Kamu cuma jadi pohon. Kamu putuskan saya mau jadi pohon. Kasih buat Tuhan. Dia yang tanam kamu di tepi aliran air. Terus dia bilang gini. Buah akan selalu keluar pada musimnya. Dengan kata lain. Kamu gak pernah bangkrut. Nah itu menghasilkan buah pada musimnya. Artinya kamu tidak mandul. Nah, itu. Karena dia yang tanam berarti dia yang rawat. Pemilik pohon itu dia tanam, dia yang rawat pohon itu. Menghasilkan buah di setiap bidang. Kamu cuma jual gogos, tapi kamu pohon yang ditanam. Apa bedanya kamu pun gogos dan gogos orang lain? Gogosmu karismatik. Nah, itu aja. Itu. Nah, jadi nggak usah bersaing. Nah, kamu mesti tahu, ini yang Tuhan mau. Itu ditanam. Lalu lihat lagi. Daunnya. Lihat itu. Daun yang berbicara tentang, ini nanti saya baca ayatnya ya. Daun bicara tentang kesembuhan. Itu daun, itu isinya tuh kata segar di situ, bilang itu nutrisi. Mari kita lihat daun dalam Wahyu 22. Ini daun yang dimaksud. Ini kitab terakhir dari Alkitab, Wahyu 22. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Kamu nggak bisa mandul. Terus, dan daun pohon itu dipakai apa? Menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara tahu visi kita? Berdampak. Itu visi kita. Dari lokal bertambah global. Mulai dari kota ini. Satu-satunya cuman kamu mau nggak jadi pohon yang ditanam. Menyembuhkan bangsa-bangsa. Visi kamu kecil. Visi Tuhan yang di dalam kamu itu yang hebat. Gitu. Saya nggak panjang-panjang ya. Mari musik masuk. Worship team. Saya baca nih. Apapun tantangan yang sedang kamu hadapi saat ini. Izinkan firman Tuhan yang kekal. Izinkan firman Tuhan yang kekal menggantikan semua harapan buruk itu. Terlalu banyak yang kita dengar yang lain. Dia mendistorsi kita. Semua yang negatif. Ganti dengan firman Tuhan. Ini ayat terakhir. Yohanes 8:36. Itu. Jesus is the only one. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Gambar ini kamu lihat, kamu terikat. Secara politik kita merdeka. Tapi kita diikat dengan berbagai macam. Bisa filsafat, apa aja bisa. Kamu diikat. Tapi kamu ngaku orang Kristen.
merdeka. Benar, dia nggak bohong. Gak usah minder karena kamu cuman kuliahnya di Ambon. Nah, ini hari ini. Nanti di rumah kudus Allah, di rumah Tuhan. Dia bisa kasih lihat. Dari Ambon. Kamu bisa punya dampak global. Sangat bisa. Saya perkatakan pemimpin masa depan keluar dari tempat ini.